warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Eva Listiani, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil observasi yang terjadi di satuan pendidikan terkait komunikasi pendidikan yang terjadi di salah satu sekolah tersebut. Yuk, simak penjelasannya. Komunikasi merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut FND 2017, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk mempengaruhi, mengubah sikap, pendapat, atau bahkan perilaku sehingga hal tersebut terjadi untuk mencapai kesamaan makna. Nah, dalam konteks pendidikan, komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dan peserta didik, tetapi juga antar sesama guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta orang tua. Komunikasi yang efektif akan mendukung terjadinya lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang baik. Nah, di salah satu satuan pendidikan di sekolah dasar, komunikasi pendidikan telah dilaksanakan melalui berbagai macam bentuk. Contohnya seperti rapat koordinasi, briefing harian, informasi melalui grup WhatsApp guru, diskusi tim, atau bahkan komunikasi langsung antar guru. Nah, media komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran, program sekolah, pembagian tugas, atau evaluasi pelaksanaan kegiatan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala dalam komunikasi antar rekan guru. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kurang optimalnya koordinasi sehingga informasi yang didapatkan atau disampaikan tidak diterima secara utuh oleh guru. Akibatnya apa? Terdapat perbedaan persepsi mengenai jadwal kegiatan, pembagian tugas, maupun teknis pembelajaran. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa proses komunikasi belum sepenuhnya menghasilkan shared meaning atau kesamaan pemahaman sebagaimana tujuan utama yang dijelaskan oleh Effendi tadi. Nah, permasalahan tersebut tentunya dapat kita analisis dengan menggunakan model komunikasi Shannon dan Weaver. Nah, dalam model ini, komunikasi terdiri atas sumber pesan, pengirim, saluran, penerima, dan tujuan. Salah satu faktornya apa sih yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi? Nah, salah satunya adalah adanya noise atau gangguan. Tentunya, di satuan pendidikan ini, gangguan komunikasi dapat berupa banyaknya informasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp, sehingga beberapa pesan penting itu bisa terlewat. Keterbatasan waktu juga untuk berdiskusi secara langsung karena padatnya aktivitas mengajar guru, serta adanya perbedaan penafsiran terhadap isi pesan. Akibatnya apa? Adanya gangguan atau noise tadi. Alhasil, informasi yang diterima tidak selalu sama dengan informasi yang dimaksud oleh pengirim. Selain itu, apa sih? Kondisi tersebut juga dapat kita kaji melalui teori komunikasi interpersonal, ya, dari De Vito. Nah, De Vito ini menjelaskan apa? Bahwa komunikasi interpersonal yang efektif itu memiliki 5 karakter utama, yaitu pertama, keterbukaan atau open. Yang kedua ada empati atau saling menghargai. Yang ketiga, sikap saling keterbukaan atau saling mendukung juga. Terus sikap positif dan yang terakhir kesetaraan. Nah, dalam praktiknya tentunya komunikasi antar guru di satuan pendidikan ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek keterbukaan dan pemberian umpan balik atau feedback sama antar guru. Sebagian guru masih merasa sungkan
hasil observasi yang saya lakukan itu. Salah satunya apa? Menyampaikan pendapat atau klarifikasi sehingga potensi itu terjadi adanya miskomunikasi antar guru yang menjadi lebih besar. Kalau dianalisis menggunakan fungsi komunikasi organisasi menurut Robbins dan Judge, komunikasi memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi pengendalian atau kontrol, yang kedua motivasi atau motivation, yang ketiga ekspresi emosional atau emotional expression, dan yang terakhir penyampaian informasi atau information. Nah, fungsi penyampaian informasi ini apa sih di satuan pendidikan? Tentunya hal ini sudah berjalan melalui berbagai media komunikasi. Nah, namun fungsi koordinasi dan umpan baliknya masih perlu ditingkatkan atau perlu diperkuat agar setiap guru ini memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan pelaksanaan yang terjadi untuk program sekolah. Nah, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pendidikan tersebut, ada beberapa langkah dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama tentunya mengadakan briefing singkat sebelum kegiatan sekolah. Adanya penjelasan pembagian tugas melalui dokumen tertulis, terus juga memberikan kesempatan kepada seluruh guru untuk menyampaikan pendapat dalam forum koordinasi, serta tentunya membangun budaya komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan berorientasi pada penyelesaian suatu masalah. Selain itu juga, tentunya kepala sekolah di satuan pendidikan sebagai seorang pemimpin pendidikan perlu memastikan bahwa setiap informasi yang didapatkan penting diterima oleh seluruh guru dan memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi apabila terjadi perbedaan pemahaman. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi pendidikan di satuan pendidikan yang saya lakukan analisis tersebut atau sudah saya lakukan observasi lapangan pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan komunikasi antar rekan guru yang akhirnya menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan perbedaan persepsi. Hal ini ditinjau dari teori komunikasi Shannon dan Weaver. Hambatan tersebut disebabkan oleh adanya noise atau gangguan dalam proses penyampaian pesannya. Sementara itu, menurut teori interpersonal De Vito, ini efektivitas komunikasi dapat ditingkatkan melalui keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan juga kesetaraan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi antar guru menjadi salah satu upaya untuk mendukung terciptanya kerjasama yang lebih efektif serta meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan sekolah dasar. Itulah hasil laporan observasi lapangan yang telah saya lakukan terkait komunikasi pendidikan yang terjadi di satuan pendidikan sekolah dasar khususnya. Semoga informasi yang saya dapatkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.